Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Irayati Official. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas materi mata kuliah model Project Based Learning. Nah, apa itu sih pengertian dari Project Based Learning ini? Nah, di sini ada pengertiannya ya. Model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek, yaitu proses pembelajaran yang memberikan penekanan pada pemecahan masalah sebagai usaha kolaboratif dalam periode pembelajaran tertentu. Jadi, PJBL ini adalah proses pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti ya siswa-siswa diberikan tugas, diberikan project, membuat proyek dari suatu mata pembelajaran. Nah, PJBL ini cocok digunakan untuk pembelajaran sains atau IPA ya di sekolah dasar. Nah, dari PJBL ini ada yang sama ya. Ada PJBL dan ada PBL. Nah, bedanya kalau PJBL ini yaitu berbasis proyek. Jadi anak-anak itu membuat suatu proyek dari mata kuliah dari tema pembelajaran yang ditentukan. Terus kalau untuk PBL, nah PBL ini yang berbasis masalah. Jadi mereka menentukan atau memecahkan suatu masalah dari materi-materi yang ditentukan. Pembelajaran ini melibatkan siswa pada tugas-tugas kompleks dalam kelompok pembelajaran kooperatif. Berarti kooperatif ini yaitu dengan kelompok ya, dengan kelompok. Tujuannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. 2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dari pembelajaran. 3. Membuat peserta didik lebih aktif. Dan 4. Meningkatkan kolaborasi peserta didik yang bersifat kelompok. Tadi ya, bersifat kooperatif. Nah, selain dari tujuan, di sini juga ada ciri-ciri PJBL. 1. Melibatkan para siswa dalam masalah kompleks. 2. Para siswa diharuskan menggunakan penyelidikan, penelitian ya, keterampilan perencanaan dan berpikir kritis. Para siswa diharapkan mempelajari dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya dalam berbagai konteks ketika mengerjakan proyek. 4. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mempraktikkan keterampilan. Jadi memberikan kesempatan ya, siswa itu harus belajar kreatif, belajar berinovasi, belajar berkreasi dari mata pembelajaran PJBL ini agar mereka itu bisa terampil ya. Terus 5. Memberikan harapan bagi prestasi dan hasil belajar tentunya ya. Terus melakukan refleksi yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman mereka dan menghubungkan pengalaman dengan pembelajaran. Nah, ini adalah ciri-ciri PJBL-nya, ada 6. Terus di sini ada langkah-langkah PJBL. 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Start with essential question. Ya. Jadi yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar. 2. Menyusun perencanaan proyek atau desain project. 3. Menyusun jadwal, create schedule. 4. Memantau siswa dalam kemajuan proyek atau memonitoring ya. 5. Penilaian hasil. Dan 6. Evaluasi pengalaman. Betul, evaluation the experience. Nah, tadi ada
pengertian, ada tujuan, ada ciri-ciri, terus ada langkah-langkah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pembelajaran dengan model PJBL, yaitu saya ambil dari materi ekosistem. Nah, yaitu dari pembelajaran IPA atau sains. Di sini ada gambar rantai makanan di sawah. Ada rumput, ada belalang, ada katak, ular, jamur. Berarti itu rantai makanan. Berarti cara membacanya gimana? Nah, rumput ini dimakan oleh belalang. Belalang ini dimakan oleh katak. Dan katak ini dimakan oleh ular. Dan ular kalau mati ya akan menjamur, akan dimakan jamur, dan jamur ini akan menjadi rumput lagi. Nah, nanti siswa dibuat proyek kayak gini, dibuat proyek. Jadi mereka membuat gambar atau membuat ini gambar yang sama persis ya, nanti dibuat proyek di karton atau di kertas ya. Nah, di sini langkah 1, penentuan pertanyaan mendasar. Nah, sebelum mereka difokuskan ke awal, ke inti ya, mereka itu guru itu menentukan pertanyaan mendasar. Guru menanyakan sesuatu tentang rantai makanan biar mereka paham dulu, ngerti dulu apa itu rantai makanan, apakah mereka sudah tahu atau tidak. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, dari sana mereka akan apa itu rantai makanan ya? Apa itu ya? Kan mereka memikirkan ya. Terus apa sih yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Nah, mereka saling bertanya, saling menjawab. Terus langkah 2-nya menyusun perencanaan proyek. Nah ini contoh pembuatan contoh rantai makanannya yang mereka siapkan. Terus bahan-bahannya, perencanaan aturan main atau pembagian kelompok gitu. Terus pemilihan aktivitas mendukung, pertanyaan penting ya. Terus menginformasikan alat dan bahan seperti penggaris, gunting ya, di sini ada pulpen, lakban, pisau dan lain-lain ya, yang diperlukan untuk proyek tersebut. Nah, terus guru bersama siswa mengamati video rantai makanan lewat layar infocus. Nah, guru mendiskusikan hasil tayangan video rantai makanan. Nah, sebelum pengerjaan, siswa disuruh untuk mengamati video rantai makanan agar mereka itu lebih paham dan lebih mengerti. Nah, terus setelah melihat tayangan tersebut, mendiskusikan siapa yang tadi tahu atau siapa yang belum paham gimana ya tentang rantai makanan tersebut. Dan guru memberikan tugas lewat LKPD. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Terus langkah 3-nya menyusun jadwal. Nah, karena ini pembuatan proyek kan ada yang memerlukan waktu lama dan ada yang tidak. Kalau misalnya memerlukan waktu yang lama, berarti jadwalnya ditentukan ya. Dalam pengerjaannya tentu memerlukan waktu yang lama. Jadi, guru memberikan jam pengerjaan bisa di waktu luar pembelajaran atau di waktu pembelajarannya. Menentukan batas akhir pengumpulan proyek tersebut. Terus, di sini ada langkah 4. Guru memonitoring siswa dalam menyelesaikan proyek, melakukan penilaian sikap, mengabadikan kegiatan siswa. Jadi, setelah diberikan petunjuk, setelah diberikan langkah-langkah yang sebelumnya, guru memonitoring, menilai apakah siswa tersebut aktif, kreatif, atau hanya diam saja, atau bagaimana gitu ya situasinya anak-anak dalam kelompok tersebut. Terus 5, penilaian hasil. Siswa mempresentasikan hasil proyek rantai makanan
dan tanggapan siswa lain dari hasil proyek. Nah, setelah proyek tersebut jadi tentang rantai makan tanah tersebut, siswa mempresentasikan dan memberikan tanggapan. Terus yang keenam, evaluasi pengalaman dan merefleksi kegiatan belajar yang telah ditentukan. Berarti membuat kesimpulan antara guru dan siswa. Bagaimana sih pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Apa sih pengalaman yang didapat dari pembelajaran ini? Ya. Mungkin itu ya tadi dari pengertian PJBL atau proyek Blended Learning ya. Ada pengertian, ada tujuan, ada ciri-ciri, terus langkah-langkah ya, dari langkah-langkah 1 sampai langkah-langkah 6. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe Irayati Official dan tonton terus video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.